Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirgahayu, jurusan Ekonomi Syariah dari Universitas Tayana II Kuala Tungkal. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang dimensi ilahiyah, dimensi insaniyah, serta nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Nah, apa sih dimensi ilahiyah itu dan dimensi insaniyah, serta bagaimana nilai-nilai yang ada dalam ekonomi Islam? Mari sama-sama kita simak video berikut ini. Dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Dimensi ilahiyah adalah hubungan yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah pokok bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Perintah-perintah dan kewajiban yang Allah berikan kepada umatnya dan dijalankan oleh hambanya untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Dimensi insaniyah adalah hubungan antar sesama manusia dengan syariat Islam, tali persaudaraan sesama umat manusia. Nah, di dalam dimensi ilahiyah ini membahas tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta, bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini. Di dalam dimensi ilahiyah dan pada prinsipnya dalam ajaran Islam, di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada ibadah dan muamalah. Kedua, dimensi insaniyah adalah hubungan antar sesama manusia dengan syariat Islam, tali persaudaraan sesama umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan syariat dan aturan-aturan untuk hambanya. Nah, di dalam dimensi insaniyah ini membahas tentang hubungan antar sesama manusia dalam syariat Islam. Jadi, manusia berperan sebagai pelaku syariat. Jadi, manusia akan menjalankan syariat Islam yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hubungan persaudaraan terhadap sesamanya. Nilai-nilai di dalam dimensi ilahiyah yaitu iman, Islam, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur, dan sabar. Sedangkan nilai-nilai dalam dimensi insaniyah adalah kasih sayang, persaudaraan, adil, prasangka baik, rendah hati, dan lapang dada. Di dalam Al-Syariah terdapat 3 dimensi insaniyah, yaitu manusia sebagai pengembang syariat, manusia sebagai penilai, dan manusia sebagai penerima. Dimensi ilahi dalam maqasid al-syariah itu bersifat mutlak, dan dimensi ilahiyah tekanannya itu adalah kepada ibadah mahda, sedangkan di dimensi insaniyah adalah muamalah. Nilai-nilai dalam ekonomi Islam yaitu pertama, tauhid, keesaan Allah, terbagi menjadi 3, yaitu ada dunia dan seisinya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Allah pencipta semua makhluk. Dan ketiga, mengimani hari akhir atau hari kiamat. Kedua, yaitu keadilan. Ketiga, nubuwah, kenabian. Dan keempat, khilafah atau pemerintahan. Nah, itulah keempat nilai dalam ekonomi Islam. Baiklah teman-teman sekalian, tadi kita telah sama-sama membahas penjelasan tentang dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah, serta nilai-nilai yang terdapat di dalam dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Nah, pertama adalah dimensi ilahiyah. Dimensi ilahiyah adalah hubungan yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ibadah yang bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Di sini membahas bagaimana kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah itu mentaati segala aturan-aturan dan kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan.
kita sebagai umat manusia dan umat yang mengimani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib mentaati segala aturan-aturan dan menjalankan segala kewajiban yang Allah berikan. Nah, di dalam dimensi ilahiyah terdapat beberapa nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah Islam. Di sini saya akan membahas terdapat 5 rukun Islam. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, kedua sholat, ketiga berpuasa, keempat zakat, dan kelima naik haji bagi yang mampu. Nah, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjalankan segala kewajiban dan aturan-aturan yang Allah berikan. Seperti kita satunya sholat. Kita diwajibkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, jika kita sebagai umat Islam yang akan mematuhi peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengimani adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Islam, maka kita akan menjalankan perintah Allah yang sudah dibuat. Kita tidak bisa menolak perintah tersebut ataupun enggan dalam melakukannya, karena kita sebagai umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib melakukan dan melaksanakan perintah yang telah Allah berikan. Kedua, ialah dimensi insaniyah. Dimensi insaniyah ini adalah berhubungan dengan sesama manusia. Jadi, di sini bukan saja kita menjaga hubungan baik antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun kita di dunia ini juga harus menjaga hubungan baik terhadap sesamanya, terhadap umat manusia. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam dimensi insaniyah. Salah satunya adalah persaudaraan. Nah, kita sesama umat manusia harus menjaga persaudaraan terhadap sesama umat. Kita tidak boleh memecahkan tali persaudaraan. Di dalam kita menjaga tali persaudaraan sesama umat, kita harus adil, menanamkan rasa kasih sayang dan berprasangka baik terhadap sesama agar tidak terjadi kesenjangan yang menimbulkan kerusakan-kerusakan tali persaudaraan. Terdapat 3 dimensi insani yang terdapat di dalam al-syariah. Yang pertama ialah manusia sebagai pengembang syariat. Jadi, kita sebagai manusia ini adalah sebagai pelaku yang menjalankan syariat tersebut dan mengembangkan syariat tersebut kepada keturunan-keturunan kita selanjutnya. Dan selanjutnya setelah kita jalankan dan kita kembangkan, kita juga menilai atas dasar apa yang kita lakukan dan kita jalankan serta kita kembangkan. Nah, setelah kita menilai dan mengembangkan, itu otomatis akan dapat kita terima dengan baik untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya sebagaimana mestinya yang telah Allah tetapkan. Pada dasarnya, dimensi ilahiyah ini bersifat mutlak dan ditekankan kepada ibadah, sedangkan dimensi insaniyah ini ditekankan kepada muamalah. Nah, kita sudah membahas apa itu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah dan bagaimana dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah itu serta nilai-nilai apa saja yang sudah terkandung di dalamnya. Sekarang kita akan membahas nilai-nilai yang terdapat di dalam ekonomi Islam. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Nilai ekonomi Islam. Di dalam Islam pasti memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan nilai-nilai ini adalah nilai yang telah diyakini dengan segenap keimanan, di mana nilai tersebut akan menjadi landasan untuk ekonomi Islam, dan nilai-nilai tersebut ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak memiliki hak mutlak untuk mengelola semuanya, karena kita hanya dikatakan untuk memimpin dan mengelola bumi ini. Kita sebagai manusia dan sebagai khalifahnya hanya mempunyai hak untuk kepemimpinan dan mengelola apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua, yaitu keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adil terhadap semua dan seluruh hambanya. Jadi, kita sebagai manusia dan sebagai penggerak dari kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan, maka kita juga harus wajib adil terhadap sesamanya. Di dalam menjalankan ekonomi Islam yang bersyariatkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita tentu akan menegakkan keadilan di dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul sebagai petunjuk dan ajaran pedoman bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah yang telah ditetapkannya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan para nabi dan rasul kepada umat-umat terdahulu, sehingga kita di masa sekarang itu sudah merasakan, sehingga ajaran tersebut sampailah kepada kita sekarang ini. Keempat adalah khalifah atau pemerintahan. Manusia ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah, yaitu sebagai seseorang yang akan memerintah seluruh umat manusia, memerintah terhadap jalannya, kepada jalan yang baik yang telah Allah tentukan. Manusia sebagai khalifah dan sebagai pemimpin akan memerintah umat manusia dan memimpin negaranya agar tetap dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita sebagai umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib mengikuti segala aturan yang telah Allah berikan dan menjalankan segala kewajiban yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Nonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.